Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Bertemu lagi dengan Bu Aini dalam Bu Aini bercerita. Dan semoga anak-anak hebat semuanya senantiasa sehat, tetap semangat, dan dalam keberkahan selalu. Amin. Dan Bu Aini kali ini sudah membawa buku yang sangat menarik ya. Nah, buku yang sangat menarik ini tentu berbeda dengan buku-buku yang sebelumnya sudah dibacakan dengan Bu Aini. Karena Bu Aini selalu membaca cerita-cerita yang sangat menarik dan tentu akan membangkitkan semangat anak-anak untuk terus menyimak dan juga membaca buku di rumah. Baik itu dibacakan oleh bunda ataupun juga oleh ayah di rumah ya. Dan Bu Aini di sini sudah membawa sebuah judul buku yang sangat menarik dan kita buka bersama ya. Nah, dari gambarnya anak-anak sudah penasaran ya, ini kok ada topeng, ada gambar Surabaya dan lainnya. Baik, kita buka bersama. Ya, kumpulan cerita rakyat Provinsi Jawa Timur. Nah, alhamdulillah Bu Aini juga sangat bangga sekali ya menjadi orang Jawa Timur yang kebetulan Bu Aini bertempat tinggal di Malang ya. Dan buku yang berjudul Kumpulan Cerita Rakyat Provinsi Jawa Timur ini ditulis oleh Rohmat Kurnia dan diterbitkan oleh penerbit PT Sarana Pancakarya Nusa anggota IKAPI. Yuk kita simak bersama ya anak-anak, kira-kira banyak cerita seru apa saja yang ada di Provinsi Jawa Timur. Nah anak-anak hebat semuanya, namun sebelumnya Bu Aini ingin memberikan pengantar dulu ya, sebelum Bu Aini membacakan ceritanya. Nah kita tentu tahu ya bahwa negara Indonesia terdiri atas 33 provinsi dan di setiap provinsi tentu memiliki asal-usul atau cerita rakyat masing-masing. Misalnya, masyarakat Jawa Timur memiliki cerita rakyat yang disajikan dari berbagai sudut pandang. Ya kan? Nah, dari cerita-cerita itu tidak boleh dijadikan sebagai pemecah belah bangsa, tetapi harus menjadi pemersatu bangsa. Nah, sebagai contohnya buku yang akan dibacakan Bu Aini ini yang berjudul Kumpulan Cerita Rakyat Provinsi Jawa Timur yang berisi beberapa cerita rakyat dari Jawa Timur. Bukan hanya cerita rakyatnya saja yang disajikan dengan sangat bagus ya atau apik, tetapi juga buku ini juga dilengkapi dengan ilustrasi gambar-gambar yang menarik ya anak-anak hebat semuanya. Dan mudah-mudahan buku cerita yang dibacakan Bu Aini ini akan dapat memberikan manfaat ya dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang cerita rakyat yang ada di Indonesia, negeri kita tercinta. Baik anak-anak hebat semuanya, tentu sudah tidak sabar kan mendengarkan Bu Aini bercerita. Dan dalam buku ini ada
5 subjudul ya yang akan dibacakan oleh Bu Aini. Yang pertama ada Cindelaras, ada Jantur dan Menur, terus kemudian ada Legenda Surabaya, Topeng Kembar, dan ada Lembu Suro. Dan Bu Aini akan membacakan yang pertama. Yang pertama ya. Ini ada 5 subjudul ya. Bu Aini akan membacakan yang pertama yaitu Cindelaras. Masya Allah, tentu anak-anak ini sudah penasaran ya. Nah, anak-anak hebat semuanya, mari kita simak ceritanya sampai selesai ya, agar anak-anak bisa memetik hikmah dari buku cerita yang dibacakan oleh Bu Aini. Cindelaras. Tersebutlah seorang raja bernama Raden Putra yang memerintah kerajaan Jenggala. Raden Putra memiliki seorang ratu dan juga selir yang sama-sama cantik jelita. Sang ratu selain cantik, ia pun baik hati, pintar, dan bijaksana. Berbeda dengan si selir yang memiliki kepribadian buruk, ia pun sangat pencemburu. Ia selalu tidak rela melihat kemesraan raja dengan ratu. Karena itu, ia memiliki rencana buruk untuk menyingkirkan ratu dari istana. Dengan cara itu, ia akan menjadi ratu bagi sang raja. Pada suatu hari, si selir meminta tabib istana untuk membantunya menjalankan rencana busuknya. Mereka berdua menghadap raja dan mengatakan bahwa ratu berniat meracuni sang raja. Seketika itu pun raja menjadi marah. Raja pun mengusir ratu dari istana dan membuangnya ke hutan. Padahal pada saat itu ratu tengah mengandung putra mahkota, namun raja tidak mengetahuinya. Setelah beberapa bulan tinggal di hutan belantara, ratu pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat. Ratu pun menamai bayi tersebut Cindelaras. Dari hari ke hari, ratu mengurus Cindelaras seorang diri, hingga Cindelaras tumbuh menjadi anak laki-laki yang kuat, gagah, sehat, dan tampan. Suatu hari, pada saat Cindelaras membantu ibunya mencari kayu bakar, seekor elang menjatuhkan sebutir telur tidak jauh dari Cindelaras. Ia pun segera mengambil telur tersebut dan menjaganya. Telur yang dibawa Cindelaras pun akhirnya menetas. Dan keluarlah seekor anak ayam dari cangkang telur tersebut. Anak ayam tersebut kemudian dipelihara hingga akhirnya menjadi seekor ayam jago yang gagah. Akan tetapi ayam jago tersebut bukan sembarang ayam jago, melainkan ayam ajaib yang memiliki kemampuan gaib. Selain kuat dan jago bertarung,
Ia pun bisa menyanyi. Nyanyian yang selalu dinyanyikan si ayam jago adalah tentang Cindelaras dan ayahnya, Raden Putra. Tuanku adalah Cindelaras. Dia tinggal di hutan. Ayahnya adalah seorang raja. Namanya adalah Raden Putra. Begitu si ayam jago bernyanyi setiap hari. Setiap hari si ayam jago selalu menyanyikan nyanyian yang sama. Pada awalnya Cindelaras tidak menghiraukannya. Namun lama-kelamaan timbul rasa ingin tahu dalam dirinya. Siapa sebenarnya ayah kandungnya? Akhirnya Cindelaras menanyakan hal yang selalu menghantui pikirannya. Kemudian Ratu pun menjelaskan semua mengenai dirinya dan juga jati diri ayahnya. Mendengarkan cerita ibunya tentang jati diri ayahnya, Cindelaras sangat terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa ayah kandungnya adalah seorang raja dan ibunya seorang ratu. Cindelaras pun memutuskan untuk pergi ke kerajaan dan menemui sang raja, yang tidak lain adalah ayahnya. Cindelaras pun pergi ke istana raja untuk bertemu dengan sang ayah yang ternyata adalah Raja Raden Putra. Di dalam perjalanannya, Cindelaras hanya ditemani oleh ayam jago ajaibnya. Di tengah perjalanan, Cindelaras bertemu dengan beberapa orang. Mereka menantang Cindelaras untuk mengadu ayam. Cindelaras pun menerima tantangan tersebut. Di dalam beberapa kali pertandingan, ayam jago Cindelaras selalu menjadi juara. Ketangguhan ayam jago Cindelaras membuat masyarakat lainnya penasaran dan mengajukan tantangan. Akan tetapi, hasil akhirnya sudah dapat diperkirakan. Ayam jago Cindelaras-lah yang keluar menjadi pemenang. Ketangguhan ayam jago Cindelaras menjadi sangat populer dan terkenal hingga ke seluruh negeri tanpa kecuali sang raja. Akhirnya raja pun mengundang Cindelaras ke istana raja. Rupanya raja ingin menantang ayam jago milik Cindelaras. Raja membuat taruhan dengan Cindelaras. Jika ayam jago milik Cindelaras yang menang, maka raja akan memberikan semua perhiasan raja kepada Cindelaras. Akan tetapi, jika ayam jago Cindelaras yang kalah, maka Cindelaras akan dihukum dan dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya, kedua ayam jago pun bertarung. Ayam jago milik sang raja terlihat sangat garang. Ia tak segan menghajar ayam jago Cindelaras dari segala arah. Akan tetapi ayam jago Cindelaras tak mau kalah. Setiap kali ia mendapat serangan, ia pun membalasnya 2 kali lebih keras dan tangkas dari serangan sebelumnya.
Setelah beberapa menit bertarung, rupanya ayam jago sang raja pun bernasib sama dengan lawan-lawan sebelumnya. Ia pun roboh. Dengan demikian, ayam jago Cindelaras kembali memenangkan pertempurannya. Pada saat orang-orang terpesona akan kehebatan ayam jago Cindelaras, mereka pun tambah dikejutkan lagi ketika ayam jago Cindelaras mulai bernyanyi. Orang yang paling terkejut adalah sang raja, karena lagu yang dinyanyikan si jago berkaitan dengan dirinya. Tuanku adalah Cindelaras, dia tinggal di hutan. Ayahnya adalah seorang raja, namanya adalah Raden Putra. Raja pun bertanya kepada Cindelaras, siapakah sebenarnya dia? Cindelaras pun menceritakan semuanya, terutama tentang ibunya yang tinggal di hutan. Karena berat menanggung rasa bersalah seumur hidup, sang tabib istana yang bersekongkol dengan si Selir akhirnya mengakui kesalahannya. Si tabib mengatakan bahwa ratu sebenarnya tidak bersalah. Dia tidak pernah berniat sedikit pun untuk melukai atau membunuh raja. Yang bersalah adalah si Selir yang ingin menyingkirkan sang ratu karena cemburu. Mendengar pengakuan sang tabib, raja pun marah dan memerintahkan para pengawal untuk memenjarakan si Selir. Setelah itu, dengan segera raja pergi ke hutan untuk menjemput sang ratu istrinya. Setibanya di hutan, raja pun memohon maaf serta ampunan kepada sang ratu karena telah membuangnya dan juga anak dalam kandungannya ke hutan belantara. Ratu pun memaafkan sang raja. Setelah berada di hutan selama bertahun-tahun, akhirnya ratu pun kembali ke istana dan kembali menempati singgasananya yang pernah direbut oleh si Selir. Sedangkan Cindelaras menjadi seorang putra mahkota yang suatu saat nanti akan menjadi raja menggantikan ayahnya. Masya Allah, bagus sekali ya ceritanya Cindelaras dengan seekor ayam jago yang pintar ya. Nah, pembelajaran yang bisa kita petik ya dari cerita Cindelaras ini adalah apa anak-anak? Ya, kita harus berbuat baik kepada siapapun meskipun kita disakiti, kemudian kita juga dikhianati. Nah, kita harus tetap berbuat baik kepada sesama, kepada orang lain. Kemudian juga harus berani menyuarakan kebenaran, karena bagaimanapun itu ditutupi sebuah ketidakjujuran, maka kejujuran dan kebenaran pasti akan menang. Karena ditutupi bagaimanapun, keburukan, kejahatan pasti akan terbongkar. Dan jangan khawatir bahwa kebaikan-kebaikan, kejujuran, serta kebenaran tentu akan menjadi pemenangnya.
ya. Baik anak-anak hebat, itulah tadi cerita rakyat dari Provinsi Jawa Timur tentang Cindelaras dengan ayam jagonya. Dan mudah-mudahan anak-anakku hebat semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Terima kasih dan Bu Aini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Bu Aini bercerita selanjutnya. Tetap semangat membaca. Dadah. Salam literasi penuh cinta.